Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du ikhwani fiddin arsyadakumullah. Setelah azan maghrib tadi akhi Abu Dzulqarnain ya, betul tak? Akhi Suparti tak? Ustaz tolong diulangi tentang World Cup. Iya, meneruskan World Cup apa meneruskan Hudzaifah? Saya kalau ada waktu itu sering menyempatkan mendengarkan berita dari RRI lah, radio liyane ra eneng lah gitu ya. Dengarkan berita dari RRI. Nah, yang membuat saya agak telek-telek. Apa telek-telek ya? Di sana diberitakan raja, kalau dulu namanya Raja Hasan dari Yordania. Cuma sekarang namanya saya juga kurang memperhatikan. Yang jelas Yordania itu sebuah negara berbentuk kerajaan, dan bentuk kerajaan itu tidak boleh kita anggap berada nilainya di bawah negara demokrasi. Islam itu mempersilahkan bagaimana untuk mengangkat seorang pemimpin. Kalau Abu Bakar itu diangkat berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor setelah sedikit terjadi kericuhan tentang siapa yang berhak. Abu Bakar ya dipilih oleh atau dibaiat oleh seluruh jamaah
seluruh sahabat Rasulullah dari golongan Muhajirin dan Ansor. Tapi kalau Umar bin Khattab setelah ini nyinggung Yordani hanya dulu. Ketika merasa bahwa kesempatan saya untuk hidup itu tidak lebih lama lagi, meskipun baru 2 tahun 4 bulan memimpin umat sebagai Khalifatul Rasulullah. Dia minta pertimbangan kepada para sahabat senior. Sahabat senior ini bagaimanapun juga kembalinya ya kepada itu saja. Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, sejak dari Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Itu yang dimintai pertimbangan oleh Abu Bakar. Bagaimana kalau saya angkat Umar ibn Khattab sebagai pengganti saya? Semuanya setuju, meskipun ada catatan sedikit dari Thalhah bin Ubaidillah. Itu satu suku dengan Abu Bakar, Bani Taim. Cuma ya saya kurang senang dengan sikap kerasnya Umar ibn Khattab, tapi tetap menyetujui. Intinya Abu Bakar dibaiat oleh orang banyak, sementara Umar bin Khattab itu ditunjuk langsung. Dan ini sah. Letak sahnya, tidak ada seorang sahabat pun yang menolak pengangkatan Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar. Kalau Abu Bakar gelarnya Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah, Umar bin Khattab itu akhirnya dikenal dengan sebutan Amirul Mukminin yang pertama. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, orang Persia. Nah, dalam keadaan sakit itu beliau tidak menunjuk seseorang. Bahkan pernah saya terangkan, Mughirah bin Syu'bah, sahabat senior itu pernah mengusulkan Abdullah ibnu Umar itu seorang mufassir, seorang sahabat senior, seorang yang ibadahnya kuat. Alangkah baiknya anak Anda, Abdullah bin Umar, itu Anda angkat sebagai putra mahkota. Itu ditendang itu si Mughirah itu. Bukan hanya disemprot, ditendang. Mungkin kalau beliau orang Jawa mungkin setan alas lah kira-kira. Akhirnya beliau angkat ya Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah yang masih sugeng. Abu Bakar sudah wafat, Umar ibn Khattab ya dalam keadaan luka parah karena ditusuk oleh tombak bermata 3 oleh Abu Lu'lu'ah tadi. Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah wafat karena ta'un. Yang ditunjuk oleh Umar ibn Khattab ya Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, yang masih ada Utsman bin Affan, Thalhah, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Ada satu yang ditunjuk, yang tidak ditunjuk, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Mengapa? Dia satu suku dengan saya. Kalau saya tunjuk dia, saya khawatir keberadaan Sa'id bin Zaid yang adalah satu suku dengan Umar ibn Khattab Bani Adi itu membuat mereka perkewo untuk mengangkat atau menunjuk yang lain. Akhirnya mereka sepakat mengangkat. Waalaikumsalam. Mereka akhirnya Umar ibn Khattab tidak mengangkat Sa'id bin Zaid tadi, dikhawatirkan kalau
ada nepotisme pada dirinya. Akhirnya mereka bertujuh tadi ya. Saya mundur, kata Tolha. Saya juga mundur, waalaikumsalam, kata Zubair. Saya juga mundur, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Bubeta sudah meninggal. Saya yang menjadi KPU saja bahasa sekarangnya itu. Siapa ketua KPU? Loh, jadi harus nyoblos Anies. Saya ingat nama dia itu kok namanya sama dengan salah seorang dari ulama besar Indonesia, mbahnya Gus Dur. Siapa itu? Mbahnya Gus Dur, orang ngerti? Bapaknya Gus Dur, walah yo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ketua KPU-nya tuh namanya Hasyim Asy'ari. Nah, saya nggak bisa menemukan bahasa yang lebih komunikatif daripada KPU tadi. Saya terangkan Abdurrahman bin Auf. Saya panitianya saja. Tolha mundur, Zubair mundur, Sa'ad bin Abi Waqqas mundur. Lah tinggal dua orang, Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Akhirnya setelah beliau sebagai seorang yang bertugas untuk mencari fakta, fact finding, tanya kepada kabilah-kabilah di sekitar Madinah, tanya kepada jamaah haji yang datang ke Madinah, bukan untuk menziarahi kubur Rasulullah ya, untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali dibandingkan dengan sholat di tempat yang lain. Itu dianggap sebagai representasi umat. Setelah mereka selesai mengerjakan haji, mereka datang ke Madinah. Ada yang datang dari Syria, ada yang datang dari Yordania, dari Lebanon, dari Mesir, dari Libya, dari Sudan, dari Maroko. Juara pira Maroko? Aduh, pira? 4. Ya kayaknya ya konangan lek mau yo nonton yo ora mesti nonton yo dikandani wong gitu kan. Sing ngandani penyiar TV yo jenenge nonton TV. Dan seterusnya supaya tidak terlalu jauh. Jadi Yordania itu sebuah negara kerajaan, dan sebuah negara kerajaan itu di mata Islam tidak harus diletakkan satu tingkat paling tidak di bawah negara demokrasi. Islam memperbolehkan itu, bentuk kerajaan itu memperbolehkan. Terutama setelah Umar bin Khattab wafat diganti Utsman wafat diganti Ali dilengserkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan pada waktu itulah Muawiyah bin Abi Sufyan memproklamirkan Anal Malik, saya raja yang pertama di dalam Islam. Saya raja yang pertama dalam Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari, tidak ada raja yang lebih bijak di dalam sejarah Islam. Tidak ada raja yang lebih adil di dalam sejarah Islam. Tidak ada raja yang lebih bertanggung jawab kepada rakyat dibandingkan dengan Muawiyah itu tadi. Sudah kembali ke Yordania ya. Raja Yordania, saya lupa namanya, kalau dulu Hasan, memberikan ucapan kepada Raja Maroko. Dulu rajanya namanya juga Raja Hasan. Apa ucapan? Memberikan ucapan selamat atas kemenangan tim sepak bola Anda. Selamat atas kemenangan kesebelasan Anda sehingga bisa masuk ke semifinal, dan ini baru pertama kali
dialami oleh negara-negara Timur Tengah, dan ini baru dialami oleh negara-negara Asia. Ini penguasa Islam. Yordania itu negara yang hitam di atas putih, diterapkan di sana syariat Islam. Maroko juga sama-sama negara Islam. Warga negaranya mayoritas itu orang Arab, meskipun tempatnya di Afrika Barat. Kok ya isih kober-kobere, kalau saya seudon ya, seorang penguasa muslim yang mestinya malam hari nyontoni umatnya itu untuk tahajud, lah kok malah ngutang TV gol. Ini yang membuat saya agak telek-telek itu. Seorang penguasa muslim di negara Islam yang tadi saya katakan hitam putihnya ditegakkan di sana syariat Islam. Bisa kau berndelok bal-balan, paling tidak masih menganggap kemenangan Maroko atas kesebelasan Baitul Ma'mur itu sebuah prestasi besar bagi negara yang bersangkutan, bahkan bagi negara-negara Timur Tengah. Ya, Timur Tengah masuk Aljazair, masuk Sudan, masuk Libya, masuk Tunisia, masuk Mesir, masuk Lebanon, masuk Yordania, masuk Syria, masuk Saudi, masuk Yaman, masuk Emirat Arab, masuk Qatar, masuk Bahrain, masuk. Tidak-tidaknya mewakili negara-negara Timur Tengah, akan mewakili negara-negara Asia. Ini prestasi besar. Prestasi atau tidak prestasi, itu ukurannya ini. Ukurannya Quran dan Sunnah. Ya, kalau penguasa di Yordania isih kepencut bal-balan, penguasa di Maroko juga kepencut bal-balan. Itu ada wawancara antara penyiar RRI dengan duta besar RI di Senegal sebelumnya, kemudian di Maroko. Kantor-kantor instansi pemerintah, kantor-kantor resmi di Maroko ketika terjadi pertandingan sepak bola antara Maroko dan ojo dijawab, itu diliburkan lebih siang, diliburkan lebih pagi. Sekolah-sekolah juga begitu. Bahkan di Senegal itu khotib Jumat, khotib Jumat itu diketik itu. Ampun tawa-tawa nggih, iya nggih. Begitu salat yang dibaca, wallahu alam ya, tapi saya pernah mengalami umroh dengan ibu itu. Jumatan di Masjidil Haram itu rakaat pertama yang dibaca wal asri, rakaat kedua yang dibaca inna a'toina kal kautsar, rasa mondok. Iki opo iki? Madang lagi nyendok saipit wis rukuk. Lah itu mungkin juga begitu. Tapi yang jelas itu begitu assalamualaikum itu eneng sing mlayu ora nganggo srandal, eneng sing mlayu srandale dicangking, eneng sing mlayu guru nganggo srandal siji.
Jadi kalau Yordania begitu, Maroko begitu, Senegal begitu, kalau jamaah Masjid Baitul Makmur juga begitu, rak ya wis serep toh. Terus terang saya itu delek-delek. Logika yang paling dangkal. Kalau diutak-atik, Masya Allah, seni nendang bola dengan kepala, dengan dengkul, nggak prekek ya, orang mudeng prekek ya, dengan kaki. Itu kalau dipakai dengan logika yang dangkal, ilmiahnya di mana? Wong roriko rebutan bal, nek bal mau bal emas. Sing menang diiris-iris, oh Masya Allah aku melu. Lu bal sekian itu mungkin lebih dari 3 kilo ya beratnya ya kalau emas. Itu hanya bola dikumpul, ditendang ngalor, melayu ngalor, ngobrol, tendang itu, melayu itu loh. Dan itu menjadi tontonan paling favorit bagi masyarakat dunia konon setelah tinju. Mengapa? Karena masyarakat dunia itu aktsaruhum la ya'lamun. Aktsaruhum la ya'qilun. Mayoritas dunia itu mayoritas tidak beragama Islam. Lah sing beragama Islam kok ya ngono? Lha apa meneh? Itu secara ilmiah coba batu tendang mlayu rono kabeh. Batu dipeluk, Masya Allah, diciumi. Itu kalau olahraga sehatnya di mana? Wong bal-balan olahraga kok jam 3 bengi. Jam 3 bengi. Padahal Masya Allah ya, nggak ada. Ya, penuh siji. Seorang muslim yang itba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah meniren menerangkan ini, tapi juga tidak bosan-bosan. Bismillah. Seorang muslim yang rindu kepada ridho Allah, seorang muslim yang rindu kepada ridho Allah, yang manifestasi ridho Allah itu jannah, mensikapi aktivitas setelah isya sampai subuh hanya dengan 2 acara: salat, tidur, tidur, salat. Sing risi mulya. Salat, tidur, tidur, salat. Dikurangi 1 boleh, tidur dikurangi 1 boleh, salat tok. Rasulullah pernah melaksanakan itu. Ya paling tidak pada malam 27 Ramadan. Dan itu malam Lailatul Qadar. Paling tidak malam hari sebelum terjadi perang Badar. Mestinya beliau mempersiapkan fisik beliau agar besoklah pagi itu bisa dalam keadaan prima, tetapi karena kekhawatiran Rasulullah musuhnya 3 kali lipat, beliau lebih mengutamakan kesehatan rohani dengan melaksanakan sholat malam semalam suntuk, mohon kepada Allah agar besok diberikan kemenangan. 2 acara setelah isya, sholat, tidur, atau tidur, sholat, atau tidur, bangun jam 12, sholat sampai jam 2, tidur lagi sampai subuh. Tapi 2 boleh dikurangi 1, sholat tok. Boleh dikurangi 1, tidur tok. Mau kesel tenang.
Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada Abu Hurairah, keterangan yang saya pahami, nek awakmu dina iki kesel banget, fisik kamu itu membutuhkan istirahat total semalam suntuk, sak durunge turu salat witir, salat tidur dikurangi satu boleh, tapi jangan sampai ditambah satu. Salat tidur plus nonton bal-balan. Salat witire gur sak rakaat 2 menit, bal-balane 90 menit. Balhu akbar apa Allahu akbar. Saya maaf ya, ngomong secara sadar. Ngomong secara sadar. Ya berarti kalau salah memang saya manusia, kalau benar mudah-mudahan memang disetujui oleh Allah. Wah ngimpi kepengin entuk swarga kok ora iso pisah karo bal. Tolong dibantah. Kemarin ada yang tanya itu santri Baitul Makmur, kalau kami main sepak bola ya silakan. Artinya berolahraga ya, pakai celana panjang. Kemarin saya angkat, kalau nggak boleh nonton sepak bola menurut fatwa Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta itu karena memamerkan paha, bagaimana kalau mereka main bola dengan celana panjang? Nanti ada itu pertandingan sepak bola yang pakai celana panjang, bukan Islami. Berarti kalau Islami main sepak bola pakai celana panjang itu untuk ganjaran. Boleh. Tapi apa Anda tidak takut kalau hak Anda yang telah ditentukan oleh Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh telah bejo kemayangan orang-orang yang beriman. Ini Allah yang tentukan. Gimana artinya dalam surat 23 ayat 1, 2, 3. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung, begitu ya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Terus? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Dan seterusnya nanti dibaca di rumah. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman, bejo kemayangan wong-wong Islam. Siapa mereka? Orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Yang kedua, orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak haram, yang tidak makruh dan halal. Meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak haram, bahkan makruh pun tidak halal, tetapi tidak ada nilai akhiratnya. Ceplosnya, meninggalkan perkataan yang tidak haram dan tidak makruh, tetapi tidak ada pahalanya. Apa diantaranya? Nonton bal-balan, pemainnya memakai celana panjang. Ada nanti, insya Allah. Bukan insya Allah, ya. Orang mungkin lah. Nanti ada itu. Kapan? Sok tanggal 30 karo 31 Februari. Jadi sebetulnya saya bisa singkat
menerangkan atau menjawab pertanyaan nanti. TV-mu ki kepruan. Lah ora, TV ini hitam putih dikepro sesuk tuku sing saya sudah lebih dari lebih dari 20 tahun ya, hampir mendekati 30 tahun pegatan dengan TV itu. Yang ada hari ini, yang ada hari 99,9% acaranya itu tidak Islami. Tidak menggugah, tidak memotivasi, tidak memberikan tasjid kepada penontonnya, itu untuk ingat kepada Allah. Ayo bantahan, ayo. Saya juga manusia kok. Lah talak satu dengan bola ning omahe neng TV. Janjane wis ora arep nonton lah, metu saka ngomong tonggo lu. Wah, iya. Ana apa to kae lah. Tanggane wis rampung kene sing golek channel liyane. Usiku mbaya ya nafsu kita kok. Ngomahke nang Quran sak juz sedina wis kangelan, ngomahke nang TV 2 jam sedina isih kurang. Dan acaranya semuanya mengajak kita lupa kepada nilai-nilai akhirat. Musik, sinetron, apalagi? Ya sama saja, badminton. Itu kalau sepak bola perempuan tuh masih nomor sekian ya. Tapi badminton lanang wedok padha wae. Memamerkan pahanya, memamerkan lengannya, main voli. Iya, basketball. Itu semua olahraga produknya orang-orang kafir. Ini demo dari barat. La tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal qudbati bil qudbati. Kata lau tahalu juhrodom bin lattaba'tumuhum. Kalau al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah. Qala fama. Sungguh kalian akan mengikuti perilaku kehidupan orang-orang sebelum kalian. Sejajarnya perbuatan kalian dengan perbuatan orang-orang sebelum kalian itu seperti sejajarnya 20 anak panah. Kalau yang satu lebih berat, larinya panah itu tidak bisa pas. Kalau layang-layang, orang membuat layang-layang tidak pas pemasangan benang dan bambunya, bereng itu. Sungguh kalian akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah. Seperti dua sisi bulu anak. Sampai-sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak, Masya Allah ya. Biawak itu binatang yang paling jijik, paling ceroboh, kotorannya Masya Allah sangat menyengat hidung, meskipun dia pilek. Kata lautahulu jukron, sampai seandainya mereka masuk lubang biawak, kalian akan mengikuti mereka.
Salah satu di antaranya ya nonton bal-balan. Ba'da Isya itu kalau Rasulullah leren. Ndang turu ndang tangi ora manut Quran ning malah manut wajinah. Aja turu ini semua pola hidup orang-orang barat. Saya pernah baca buku itu, kalau disimpulkan orang barat itu kerja sejak pagi sampai sore, dipakai untuk senang-senang sejak matahari tenggelam sampai matahari terbit. Nyambut gawe sedina, untuk belanja, tinggal senang-senang, bar maghrib bareng bisa ke kafe, mendem zino, banteng kucing dan seterusnya. Memang mendemnya tidak kita ikuti. Memang banteng kucingnya mudah-mudahan tidak zinanya, naudzubillah. Tapi mewarnai pola kehidupan malam hari yang bertolak belakang secara diametral dengan pola kehidupan malam yang dituntunkan oleh Rasulullah, itu enggak kita sadari. Enggak kita sadari. Di rumah jam 11 malam masih ada TV berbunyi, jam 1 isih neng anom suroto suluk ora mudeng suluk. Itu yang bersangkutan merasa tidak bersalah, yang mendengar tetangga yang lewat mungkin juga merasa tidak bersalah. Tidur, sholat, tidur. Saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana kalau kita tidur awal waktu, kemudian bangun jam 1, kemudian sholat tahajud, sehabis itu nonton bal-balan. Lebih baik tidak usah tahajud. Kalau diiringi dengan nonton bal, berarti nambah 1 tadi. Acaranya 2, harga mati loh ini dari Rasulullah itu. Ya pengecualian memang ada ya. Pengecualian memang ada rapat takmir masjid umpamanya. Pengecualian memang ada besok anak-anak mau ujian. Ulul albab pas ujian nggak Pak Warto. Ini yang mutak itu udah pulang malah itu. Belajarnya juga agak malam. Ya silakan, itu pengecualian. Rasulullah bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar itu kadang-kadang sampai larut malam. Tapi yang paling gampang itu nonton TV sing iso ngentut. Nyambung ora? Hah? Nonton TV sing iso ngentut. Gojek dengan anaknya mertua itu dapat pahala. Kesempatan untuk membicarakan suasana rumah tangga, itu waktu yang paling pas itu ya ketika makan, ya ketika santai, ba'da asar. Tapi kalau saya pikir dan semuanya setuju, itu ketika akan tidur itu ngomong-ngomong dengan dengan anak mertua, ya apa ya, tentang sekolah anak-anak kita, tentang rankingnya yang kok merosot piye lah gitu ya, tentang amplop wis tak cepake ning isine ro ngene. Nah, itu dibicarakan secara baik-baik. Bahwa akhirnya Gojek, bahwa akhirnya kalau Bengawan Solo akhirnya ke laut, ya silahkan. Malah ora gelem kok. Matang pengiwe ning warung, ora Gojek karo anake maratuwa, ning Gojek karo bojone wong. Enggak, kalau soal paham, semuanya sudah paham, tapi bagaimana bisa memaksa hati itu menerima? Gampangnya
orang sudah divonis oleh dokter paru-paru Anda momrot, paru-paru Anda momrot karena Anda karena Anda terbiasa dengan rokok. Wah, dokter nek bab rokok kula pun iso nampa itu berbahaya. Bahayanya 1, 2, 3 bisa menyebutkan sampai 10 sampai 20. Neng kon ninggal mboten iso. Ini yang saya maksudkan itu. Kalau sudah yakin dan mantap rokok itu berbahaya, ya ndeken. Kalau sudah mantap nonton bal-balan, nonton TV itu tidak membawa nilai sedikit pun untuk dijadikan bekal pulang loh kita ya, menghadap keharibaan Allah. Ya kita tinggalkan. Wah, ora iso ki sing kandha dudu atimu ning hawa nafsu. Paling nikmat kok ya, di rumah nggak ada TV itu paling nikmat. Bareng isya kesel turu, urung ngantuk yo gojek karo anake mara tuwa entuk ganjaran. Benar banget tuh ya. Itu kesana. Nah, yang lebih kita telak-telak itu, kok penyelenggaranya itu negara Arab yang di sana diterapkan secara hitam putih syariat Islam. Itu yang betul itu Qatar apa kotor? Bacanya dengan huruf Arab apa huruf Latin? Kalau huruf Latin memang Qatar. Kalau huruf Arab Qaf, To, Ro, macane kotor. Itu negara-negara teluk gitu ya. Satu jazirah dengan Saudi Arabia dengan Yaman. Yang diterapkan di sana syariat Islam. Ya pernah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Dubai itu, Masya Allah. Pakaian resminya pakai jubah, pakai surban, pakai. Tapi tidak Islaminya tangannya begini. Di sini ada burung elang. Ngopeni manuk. Ngopeni manuk. Piye? Ya anu lah. Ini yang terakhir ini ya. Nah, besok sudah tidak lihat. Lah sesuk wis ra eneng. Kalau sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilarang untuk minum minuman keras, surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijum min amali syaitan fastanibuhu dan seterusnya. Begitu ayat itu diturunkan sampai kepada beberapa orang sahabat. Oleh beberapa orang sahabat yang mendengar ayat itu disampaikan kepada orang lain, oleh orang lain disampaikan pada orang lain lagi. Suatu ketika orang yang sudah mendengar ayat tadi kemudian berjalan di salah satu jalan di kota Madinah, melihat orang teman yang bahasa yang gampangnya mikul apa namanya jeligen, berisi minuman keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana? Mau setor. Memang belum dilarang. Memang belum dilarang. Minuman keras itu belum dilarang. 43 surat An-Nisa wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendem ketika waktu sholat sudah dekat. Baru isya silahkan. Jam 1 terus no, jam 3 mandek. Soalnya sudah meneh subuh lah, ketika azan subuh sudah fresh. Batas subuh mendem-meneh lah silakan. Itu masih jangan kamu
minum minuman keras di waktu sholat sudah mendekat. Nah akhirnya ayat 90 itu penutup dari semua larangan-larangan yang sifatnya masih makruh. Baca. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ketemu dengan temannya yang mau nyetorkan minuman keras ke warung-warung yang memang pada waktu itu belum dilarang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ilaina tadzab, aina tadzab, mau kemana? Mau nyetorkan? Loh, belum dengar tuh apa? Allah telah mewahyukan surat Al-Maidah, keterangan saya ayat 90 yang melarang orang minum minuman keras. Tentu saja menjualnya, tentu saja membuatnya dan seterusnya. Oh, ya wis iki terakhir. Ini terakhir. Seperti malam nanti, malam terakhir. Sesuk ora nonton meneh. Wis ra eneng kok. Ini yang terakhir. Enggak. Iya dibacakan. Pikulane diselehke jligen itu diangkat gruju. Duh, golek paitan nyambut gawe nyangen ndi. Oh, Allah itu urusan Allah. Gruju. Dan itu bukan 1-2 orang. Jalan-jalan di kota Madinah waktu itu yang tercium aroma minuman keras karena disirami dengan cium bekol. Ngewai jenenge dalan wis ra iso ya. Jalan apa namanya? Cium mbok ditambahi M malah luwih apik itu. Ya dosane cilik itu. Orang masuk ke warung. Nah, pagi-pagi ya ada yang minum, ada yang Ikhwani fiddin, kira-kira begitu ya. Apa kalian belum mendengar ayat tentang minuman keras sudah diwahyukan kepada Rasulullah? Tak wacake yo semua. Mereka minum minuman keras itu karena belum dilarang. Terus dibacakan itu karena yang di depan mejanya itu ada sloki. Nah, wis diombe separo lah karo ngobrol ngenteni orang ngenteni ya. Ya, nunggu kesempatan berikutnya. Begitu mendengar ayat itu dibaca sayonara, ini yang terakhir, sesuk ra nonton meneh, soale wis ra enggak. Ya langsung ditumpahkan. Langsung ditumpahkan. Yang belum mengisi gelasnya masih di botolnya ditumpahkan. Yang sudah memasukkan minuman keras ke mulut kalek maklek. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Wis mlebu tutuk ya wis manggo bismillah ya. Enggak. Ini contoh yang diberikan oleh Rasulullah dan para sahabat kepada kita. Ya wis saiki yang terakhir. Sesuk wis ra nonton meneh. Ya sampe nonton meneh. Inna syaitana lakum atu fattakhidhu. Tidak. Mandek. Sekali lagi ya, saya mempunyai teori dan teori tadi bisa diterima dalam artian bisa benar, yang kedua bisa salah. Wong kepengin mlebu swarga kok ngomahe seneng TV ne. Artinya meluangkan waktu masuk kurang sak menit untuk nonton itu. Lebih khusus lagi kepengen mlebu swarga kok
tangi wengi ora wudu salat tahajud ning malah nonton bal-balan, bojone digugah kayak kopi cepet mati sengeni. Kowe tak kandhani tak kon gugah jam 2 iki jam 2 5 menit kalau wis mulai 5 menit mau gol porong malah durung lagi. Semuanya sudah paham. Saya berusaha ya untuk menuruti kemauan beliau ini saja. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah ucapan Natal. Ucapan Natal itu dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 70 berapa saya lupa, ketika dipimpin oleh Allah yarham Buya Hamka. Menteri agamanya waktu itu Letnan Jenderal Alamsyah Ratu Perwira Negara. Beliau memberikan fatwa mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru, Merry Christmas and Happy New Year, itu hukumnya haram. Sama Menteri Agama dipanggil Buya, tolong fatwa Buya dicabut. Fatwa kok pada ke Iwan, Iwan dicabut ya? Enggak. Ini fatwa keluar dari ilmu kami, keluar dari istikharah kami, keluar dari hati nurani Islam kami yang paling dalam. Nggak bisa. Kalau nggak bisa ya Buya mundur saja dari jabatan sebagai ketua MUI. Arep diangkat jadi wakil presiden. Ora. Mundur ora paten udah jadi MUI. Itu fatwa Buya Hamka, dan sampai sekarang MUI belum mencabut. Dan larangan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru itu bukti bahwa bangsa Indonesia itu berbineka tunggal ika. Bineka tunggal ika, berbeda-beda. Menurut Buya Hamka lah, kalau mengucapkan selamat Natal itu diperbolehkan, lah Bhinneka Tunggal Ikanya di mana? Jadi orang Islam tuh melihat penganut agama lain itu ya bukan orang Islam, ya orang kafir. Kekafiran itu dengan orang melakukan zina, dosanya gede endi? Hah? Ya dosa kafir. Ada orang zina, zina ya selamat melaksanakan zina apa ya begitu. Dan itu saja tidak boleh, apalagi yang bahwa kita bersatu, jalannya jeglong. Yo Mas Antonius yo dandan dalan yo Mas Gusti Ngurah Rai yo kerjasama sak RT. Silahkan Bu Antonius ngeluarkan teh, Pak Gusti Ngurah Rai ngeluarkan snack lah. Kita malah ra ngetok kaya apa-apa ya ora apa-apa. Itu di sini. Tapi kalau sudah masalah prinsip, lakum dinukum aliyatin. Jadi enggak mengucapkan selamat itu tidak akan mengurangi nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai kebinekaan yang sudah ditanamkan sejak merdeka sampai sekarang. Cukup ya. Selamat pulang dan makan malam, belum makan kan? Dan selamat tidur. Dan jangan bangun kecuali untuk qiyamul lail. Nggak ada yang protes? Bagaimana hukumnya menyamakan dan salam dengan melakukan
Tadi kan saya katakan fa inna khairal hadithi gimana itu? Tadi saya ketika memulai ta'lim tadi, fa inna khairal hadithi Muhammadin sallallahu wa khairal hadithi sing ngomongnya lali lah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu yang paling baik dan paling benar. Iya. Apa yang diajarkan Rasulullah itu paling benar, paling baik. Ya, apa yang diajarkan Rasulullah itu kita laksanakan. Ada orang kafir yang mau masuk Islam, kemudian mengucapkan salam jahiliyah kepada Rasulullah. Saya lupa bahasanya itu. Ini masuk ke rumah Rasulullah, mungkin kalau sekarang good morning, good afternoon, good night, good. Apa kata Rasulullah? Qad abdalanallah. Allah telah menggantikan salam-salam itu dengan salamnya para penghuni jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Padha-padha segone sing siji rada mambu, sing siji waras. Pilih sing rada mambu. Wonge ora wah. Nah, gitu saja. Ya semuanya. Orang Hindu silakan dengan bahasa salam mereka, orang Kristen ya silakan. Tapi orang Islam ya yang ada itu. Assalamualaikum. Lebih lengkap assalamualaikum warahmatullahi, lebih sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahayu bi ahsani minha aw rudduha. Jadi assalamualaikum jawablah waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah dengan jawaban yang lebih baik. Ini sedikit pun tidak mengurangi kebinekaan. Disampaikan kepada kita. Cukup ya. Raneng yang protes. Saya berkewajiban menjawab pertanyaan beliau. Nah, akhirnya terpulang kepada diri pribadi kita masing-masing. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.